Ini Banyumas Pro Investasi sudah mulai diinisiasi atau dipopulerkan sejak mulai Bapak Bupati kita Marjoko berpasangan dengan Pak Husein. Kita hari ini mulai sadar diri gini. Banyumas itu tidak bisa dibedakan dengan kabupaten lain. Saya pikir potensi Banyumas, teman-teman di PHRI dan semuanya potensi wisata di Banyumas bisa dikemas agar orang datang di sini tidak lewat transit saja, tapi ada length of stay. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yanuar Adi bisa hadir untuk menemani Anda. Dan kali ini kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Tentunya saya Yanuar tidak sendirian, karena pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar investasi dan bersama dengan Bapak Ahmad Saifuddin SS selaku Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Ahmad Saifuddin? Alhamdulillah Mas Yonar, baik-baik. Sehat di pagi. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, saat ini dari DPM PTSP Kabupaten Banyumas kesibukannya seperti apa Pak? Alhamdulillah setelah selesai COVID sudah mulai bergerak, sudah ke normal kembali. Aktivitas pelayanan kita punya mall pelayanan publik MPP di Jalan Dr. Angka, kunjungannya juga bagus. Yang mengurus sudah mulai banyak ya. Meskipun sudah bisa online, tapi kita juga butuh tatap muka ya untuk di sana konsultasi, tapi pada dasarnya sekarang perizinan online. Iya, Pak Ahmad Saifuddin, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan iklim dari perizinan dan juga investasi. Seperti apa dari dinas maupun pemerintah kabupaten mendorong pertumbuhan investasi ini? Oke. Kalau kita bicara Banyumas Pro Investasi, saya akan bicara agak mundur ya. Ini Banyumas Pro Investasi sudah mulai diinisiasi atau dipopulerkan sejak mulai Bapak Bupati kita Marjoko berpasangan dengan Pak Husein, Pak Marjoko Husein. Dari sana kemudian Pak Husein meneruskan periode Pak Marjoko, kemudian meneruskan kembali berpasangan dengan Pak Budi, sekarang dengan Pak Husein dengan Pak Sadewo. Iya. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari track yang awal. Banyumas Investasi mulai dari Pak Marjoko diteruskan oleh Pak Husein hingga hari ini. Iya. Lalu seperti apa Pak untuk saat ini sendiri agar banyak investor yang berdatangan untuk berinvestasi di Kabupaten Banyumas? Oke. Kita hari ini mulai sadar diri gini. Banyumas itu tidak bisa dibedakan dengan kabupaten lain. Jadi ketika kabupaten lain mengundang investor besar itu segera masuk karena punya kawasan industri. Kita sudah zaman Pak Marjoko, kita ingat betul kita ingin punya produksi bioetanol kalau keliru kan. Proyek yang besar melibatkan masyarakat, tetapi itu tidak tercapai karena kendala tertentu ya. Kemudian diteruskan oleh Pak Husein, kita punya investor yang cukup fenomenal adalah masuknya pabrik semen di Haji Barang. Ini yang besar ya. Yang atau gini, yang diharapkan pemerintah daerah atau pemerintah dalam pengertian luas, kadang-kadang pilihan ada pilihan tertentu dari penanaman modal investor itu sendiri. Ya. Kemudian di dalam perjalanannya kita tidak boleh mengabaikan investor yang sudah eksis di Banyumas. Ini kita komit. Ya sudah ada mall kita punya adalah pemain lokal. Serba pemain lokal. Itu juga kita tidak perlu mengabaikan. Tren kemudian adalah kita harus ikut memberdayakan usaha mikro kecil menengah. Iya. Ya. Itu kita harus punya komitmen ke arah itu. Jadi hari ini kita Pak Husein sudah mendatangkan investor garmen yang bisa ratusan karyawan dipekerjakan. Tapi untuk yang kemudian skalanya lebih besar, kita baru memplanning akan adanya kawasan industri di Sakti Madukoro di daerah Wangon. Ini masih dalam pembahasan. Iya, gambaran umum dari wacana kawasan industri itu seperti apa nanti Pak? Kawasan industri tentunya kita daerah Kabupaten Banyumas punya lahan hari ini sekitar 40 sekian hektar ya. Itu belum memenuhi syarat. Nanti bisa
kalau minimal 50 bisa 100 dan seterusnya, nanti akan di plotting dulu tata ruangnya, kemudian aksesnya digarap. Nanti yang cocok di daerah Banyumas apa sih? Yang sudah mulai menjajaki di Banyumas adalah garmen. Garmen itu sudah kita butuh apa namanya lahan sekian, itu belum punya. Artinya kita masih dalam penataan. Ya. Saat ini lahan yang tersedia berapa Pak? Dan kurang berapa berarti idealnya ini? Wah, kalau minimal 50 ya, kita punya 40-an sekian. Ya, tapi yang akan dibuat petanya lebih dari itu. Mungkin 100-200 meskipun masih milik masyarakat. Iya. Ini masih di bola, masih di Perindak dan Perkim, masih kan bergulir terus. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa Banyumas Purwokerto dengan sentranya Kabupaten Banyumas itu ini sudah menjadi kota jasa perdagangan pariwisata. Ya, ini Pak Bupati Husein dan Pak Sadewo bagaimana membuat kawasan kota baru di Jalan Soekarno. Iya. Ikon kita punya ikon nama Menara Pandang, ada Madamaning Park dan seterusnya. Nanti ada tempat conventional hall ya, semacam yang di sini dalam penggarapan. Kemudian yang Batu Rete sudah dibenahi, di Balai Kembang ada dan seterusnya. Nah, ini pemerintah sudah membuat stimulan, maka mau tidak mau akan bergerak bidang akomodasi perhotelan ini sudah tumbuh di Banyumas sudah sedemikian pesat, dan sampai hari ini pun kita melihat akan tumbuh baru. Nah, tetapi yang sudah ada seperti saya harus nyebut nih, Rita Mall itu kalau bisa itu diberesin deh dalam waktu dekat gitu. Pemandangannya lebih bagus kan sudah. Saya pikir potensi Banyumas, teman-teman di PHRI dan semuanya, potensi wisata di Banyumas bisa dikemas agar orang datang di sini tidak lewat transit saja, tapi ada length of stay 2-3 hari di sini, bisa di apa namanya, wisata ada di mana, wisata religi di mana, daya tarik apa di Banyumas. Ada pasar Minggu Sunday morning di Gor. Iya. Aston ditutup. Ini harus diperkenalkan ke masyarakat luas. Ya, kemudian produk-produk lokal, kita punya gedung goreng, punya batik Banyumas, itu juga harus didorong. Iya. Pak Ahmad Saifuddin, untuk kebijakan dari pemerintah kabupaten sendiri yang pro terhadap investor bisa dicontohkan, Pak? Oke. Hari ini kita punya mall pelayanan publik sudah menjadi percontohan dari berbagai kota, kabupaten kota ya. Di Jalan Dr. Rangka. Kita mau ngurus perizinan ke sana, itu bisa diurus secara online. NIB, nomor induk berusaha untuk yang berisiko rendah, itu bisa diurus dalam hitungan menit. Ya, Anda bawa telepon pintar, punya email, KTP punya, ini ada punya apa. Nah, ini dasar. Tentu yang akan setelah kita berusaha ada izin-izin lanjutan itu akan diurus kemudian. Nah, kemudian buat Husein kemarin mencanangkan gini, kalau ada investor masuk bisa menyerap 500 tenaga kerja, IMB digratiskan. Sampai sebetulnya itu untuk bagaimana. Tapi hari ini kita belum dapat yang nilai itu, tapi meskipun 200-400 kita tetap welcome. Iya. Jadi misalkan ada investor yang masuk dan itu memberikan kesempatan kerja kepada 500 orang, apakah 500 orang warga Banyumas atau secara keseluruhan? Kita tentunya pemerintah berkepentingan bahwa tenaga kerja masyarakat Banyumas terserap, kecuali tenaga dengan kompetensi khusus ya. Gitu. Iya, jadi diutamakan 500 itu warga lokal. Ya. Mungkin ada 1-2 yang dari sekitarnya. Itu sudah. Mungkin sudah untuk pakar-pakar bidang tertentu kan harus punya spesifik ya. Ya, dan itu mulai kapan Pak? Dan sampai kapan mungkin? Karena mengingat mohon maaf ini kan sebentar lagi masa jabatan. Perbubnya sudah digedok. Oh, dari perbub. Sudah diperbubkan. Berarti sudah pasti berjalan seterusnya ya Pak ya. Nah, iya. Oke, ini perlu kita gencarkan promosinya ini. Iya, ini saya ingat betul gini. Pak Bupati Husein, Pak Sadewo sewaktu wakil bupati kan ini Banyumas itu tidak berada di jalur tol ya. Yang ada adalah Tegal, Pemalang, Semarang sana. Kemudian ada tol selatan di Jogja sampai mana itu? Cilacap Jogja yang dari daerah pantai selatan. Itu wakil bupati itu justru mengarahkan nanti ada koneksi tol itu di daerah barat. Exit tolnya di situ. Ya, exit tol di barat nyambung Cilacap agar wilayah barat bertumbuh.
Iya, ini tidak hari ini kita kan Purwokerto yang sangat meriah ya, tapi kita pengen di daerah wilayah barat, Aji Barang, Wangon, Gumelar itu ada dapat multiplier effect. Timur sudah kota lama kita punya Banyumas, Rumah Gede. Iya, jadi seperti untuk pemerataan pembangunan ya Pak ya. Ya tadi Pak Ahmad Saifuddin juga menyampaikan upaya untuk mendorong UMKM Pak. Seperti apa Pak? Mungkin dari dinas untuk mendorong agar UMKM lokal di Banyumas ini dapat terus maju. Oke, di Banyumas kita tadi ada mall untuk izin dasar kita bisa dilayani di situ. PIRT juga lewat situ. Nanti dibina oleh dinas kesehatan. Nanti dalam teknis ada dinas perindustrian, ada Dinakerkop yang menyengkuyung dinas pertanian dan seterusnya. Nah, tapi pintu masuknya di tempat kita. Itu dilayani di mall publik jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Iya. Pak Ahmad Saifuddin, lalu upaya yang dapat dilakukan dari pihak masyarakat Pak untuk mendorong agar iklim investasi di Banyumas ini bisa terus maju seperti apa? Kepada masyarakat ya. Iya. Masyarakat tentunya masyarakat harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kalau di bidang UMKM hari ini kita mendorong sekarang sudah punya NIB, didorong punya PIRT dari kesehatan, kemudian halal. Kemudian di dinas instansi terkait, ini di Perindak dan sebagainya, itu akan membina dengan binaan-binaan baik di lokal Banyumas atau ke provinsi atau di Jogja. Ini akan disinergikan bagaimana mengemas produknya sudah bagus nih. Ya, ingredientsnya sudah memenuhi kriteria apa saja gitu kan, sudah kemudian tahan berapa lama itu kan ada uji kan. Kemudian tampilan produknya harus menarik, kemasannya harus demikian, desainnya ini akan difasilitasi. Nah, untuk itu Banyumas hari ini kita perlu apresiasi ada asosiasi Aspikmas. Asosiasi Pengusaha Kecil Banyumas. Dari wilayah kabupaten ada pengurusnya, kemudian di setiap kecamatan ada kepengurusan. Nah, teman-teman yang butuh layanan itu bisa ngundang MPP untuk mengurus perizinannya. Kita punya mobil unit pelayanan keliling. Bersurat di kecamatan titiknya mana, kita akan merapat. Kalau kemarin hari masih di Sunday morning di GOR kita datang dengan komputer kita bawa ke sana, melayani cukup di situ asal identitasnya jelas. Di UMP juga dilayani, di mana kita akan ada permintaan di kecamatan maupun di tempat-tempat tertentu yang ada kerumunan di sana dengan formal minta kepada dinas kita DPPTSP, maka dijadwalkan kapan bisa kita merapat. Ini salah satu upaya mendorong agar yang namanya investasi kita tidak hanya berpihak ke pengusaha besar, tapi mikro kecil harus diurusi, lokal harus dikuatkan. Jemput bola gitu jemput bola. Kita sampai segitu. Iya, perizinan apa saja Pak yang dilayani di mobil keliling ini? Kalau yang jelas yang paling mendasar NIB. Kalau NIB nomor induk berusaha sudah tercantum di sana, itu nanti produknya apa? Nah, produknya kemudian akan ditingkatkan jenisnya, macamnya. Kemudian saya bergerak di bidang misalnya saya usaha di bidang X gitu kan. Oh, nanti ada produk lagi. Kalau sudah punya NIB 1, ini tinggal diupdate saja. Iya, persyaratan sesuai dengan yang. Ya, sesuai. Oke. Baik, satu lagi Pak Ahmad Saifuddin, mungkin ada pesan atau harapan yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan tema kita, yakni perizinan dan investasi di Kabupaten Banyumas, Pak. Kita nyadar bahwa Banyumas Purwokerto ini adalah kota yang dilintasi oleh orang yang berpergian, tetapi belum pihak terkait ya. Kita punya PHRI, punya teman-teman di Biro Perjalanan, mestinya mengemas hal-hal yang ada di Purwokerto untuk ditawarkan ke masyarakat luar agar mereka punya kesempatan length of stay di Banyumas. Jangan hanya lewat aja, tapi mampir di sini 2-3 hari dengan menu makanan tradisional kita punya. Kemudian ada batik di Sukaraja, ada titik-titik yang perlu ditawarkan. Ini teman-teman harus mulai
sinergi ini. Ya, dinas bisa memfasilitasi kalau ada kebutuhan-kebutuhan. Iya, baik. Iya. Terima kasih Pak Ahmad Saifuddin SS selaku Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas untuk kesempatannya di podcast Tarik Mase hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Ahmad Saifuddin. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, berakhir sudah kebersamaan kita hari ini di podcast Tarik Mase dan nantikan untuk informasi-informasi lainnya di podcast Tarik Mase. Tentunya dengan informasi-informasi yang up to date dan bermanfaat dari Banyumas dan sekitarnya. Saya Yanuar Adi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.